Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Maria Yevani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram dengan NIM 202401098561. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SDN Blatat kelas 4 dengan mata pelajaran PKN, materi aturan dan norma di rumah, sekolah dan di lingkungan sekitar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sudah berdoa? Ya, kalau belum berdoa, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Adriana, silakan. Teman-teman, siap. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ariana, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, maka kita harus terlebih dahulu kita buat apa? Berdoa. Baik. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Mau tanya nih. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Baik. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kerapian, kebersihan kelas dan alat tulis. Ya, baik. Ibu melihat kebersihan kelas juga baik, kerapian juga baik, dan semua alat tulis semua ada ya? Iya. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional, itu lagu Garuda Pancasila. Tahu semua? Ya, kita pakai berdiri ya. Baik. Siapa yang mau pimpin? Siapa yang mau pimpin? Siapa? Cherry? Cherry. Garuda Pancasila. Cherry. Garuda Pancasila.
Jadi materi kita minggu lalu itu tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapan. Baik. Sekarang Ibu akan membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna atau aturan dan norma. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi aturan di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik, sekarang sebelum kita memulai dengan pembelajaran juga, kita harus membuat kesepakatan kelas. Iya. Jadi kita buat kesepakatan kelas yang pertama itu apa? Yang pertama apa? Kesepakatan kelas yang pertama. Angkat tangan sebelum bertanya. Iya, mengangkat tangan sebelum bertanya. Apa lagi? Kedua, Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. iya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus, yang keempat, Mendengarkan dengan baik ketika guru menjelaskan. iya, mendengarkan dengan baik ketika guru menjelaskan. Baik. Sekarang Ibu ada pertanyaan. Yang tahu angkat tangan ya? Ya. Apa saja aturan yang ada di sekitar kita? Itu aturan apa saja? Siapa tahu? Karin? Apa? Yang pertama? Aturan tertulis dan tidak tertulis. Iya, aturan tertulis dan tidak tertulis. Apa akibatnya jika kita melanggar aturan? Akibatnya apa kalau kita melanggar aturan? Dikasih hukum atau dikenakan Sanksi. Iya, baik. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, ada ice breaking. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang aturan dan norma di aturan dan norma di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Jadi hari ini kita belajar tentang itu. Sekarang kalian perhatikan di depan. Perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan materi ya. Tapi sebelum ibu menjelaskan materi, kalian perhatikan dulu gambar. Kalian memperhatikan gambar. Ada dua gambar. Ada dua gambar ya. Lihat, ada dua gambar. Gambar yang pertama itu sudah perhatikan? Sudah. Itu mereka buat apa saja di dalam kelas? Mereka bermain. Terus apa lagi? Mereka ribut ya. Mereka ribut di dalam kelas. Sekarang perhatikan lagi ada gambar yang berikut. Gambar yang berikut ini mereka sementara buat apa itu? Hah? Jadi kalian lihat gambar ada dua tadi itu. Ada gambar yang mereka itu mengikuti aturan ketiga. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama mengikuti. Kedua, gambar yang kedua tadi itu mengikuti aturan ketiga.
aturan. Aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Dan aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Norma merupakan aturan yang berlaku bagi sekelompok orang di suatu tempat. Jadi ada sedikit perbedaan antara aturan dan norma. Aturan dan norma memiliki makna hampir sama. Aturan dan norma merupakan panduan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tertib. Aturan biasanya tertulis dan ada hukuman. Apabila melanggar aturan norma, biasanya tidak tertulis. Sanksinya itu berupa teguran dari masyarakat. Kita lihat yang pertama, aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua agar suasana rumah menjadi tertib dan teratur. Aturan di setiap rumah itu berbeda-beda. Aturan di rumah biasanya tidak tertulis. Setiap anggota di rumah wajib mematuhi aturan. Jika melanggar, kita akan ditegur atau dinasihat oleh orang tua. Nah, ada contohnya, contoh aturan di rumah. Itu ada berapa contoh itu? 5. Ada 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya itu adalah contoh aturan yang ada di rumah. Yang berikut, contoh aturan yang ada di sekolah. Aturan di sekolah disebut juga dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dibuat oleh pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru. Tata tertib sekolah dibuat secara tertulis. Tata tertib sekolah dibuat agar kegiatan belajar terasa nyaman. Pelanggaran tata tertib sekolah akan mengganggu kegiatan belajar siswa sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan tenang. Tata tertib sekolah harus ditaati oleh setiap siswa. Jika ada yang melanggar, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi yang diberikan berupa teguran, nasihat, bahkan dikeluarkan sekolah jika pelanggaran yang dilakukan sangat berat. Kita lihat contoh tata tertib di sekolah. Tolong, adik siapa baca? Tata tertib yang pertama, tata tertib di sekolah. Yang pertama, Karin? Datang sekolah tepat waktu. Iya, yang pertama datang sekolah tepat waktu. Yang berikut Icar baca.
Dan yang kelima, mengikuti pelajaran dengan tertib. Itu contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang berikut, aturan di lingkungan sekitar. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah. Betul ke tidak? Betul. Tetangga itu adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ada di samping kiri, di samping kanan, itu disebut dengan tetangga. Ya, disebut dengan tetangga. Tetangga dapat dikatakan orang terdekatmu. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki norma dan aturan yang berbeda. Kita harus menghormati aturan yang berlaku di daerah setempat agar tercipta lingkungan yang tertib dan apa? Damai. Itu. Baik anak-anak, materi kita hari ini, materi tentang aturan sudah. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang sudah paham dengan materi yang Ibu ajarkan tadi? Ada yang sudah paham atau belum? Sudah. Siapa yang belum angkat tangan? Supaya Ibu jelaskan ulang. Sudah semua? Sudah. Benar? Benar. Ya. Kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja ya? Iya. Lembar kerja. Baik, Ibu sudah membagikan lembar kerja ya. Ada tata caranya untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, kalian harus pilih dulu ketua kelompoknya. Dan yang kedua itu adalah sekretaris untuk menulis. Sudah? Tulis nama kelompok, yang lain menjadi anggota. Yang lain itu menjadi. Jadi nomor 1 itu ketua kelompok 1, kelompok 2. Yang pertama itu ketua kelompoknya siapa? Dengan bagian tulisnya, sekretaris untuk tulis. Sudah? Sekarang kalian mulai mengerjakannya. Kalian berumus bersama, kalian berdiskusi ya. Sebentar siapa yang
Dan gambar ini bagus. Ya. Tulis di sini. Siapa yang di rumah itu. masing-masing dua. Ini di mana? Ini langsung aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar.
Sudah? Sudah semua? Oh, belum. Masih ada satu kelompok yang belum. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah semua, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Kelompok satu maju. Sebutkan masing-masing dua contoh aturan di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar. Satu, menjaga lingkungan masyarakat. Dua, tamu wajib lapor di RT. Satu, menghormati bapak, ibu guru. Dua, membuang sampah pada tempatnya. Tiga, mengikuti aturan sekolah. Satu, membersihkan tempat tidur. Dua, membersihkan halaman rumah. Tiga, pamit sebelum pergi ke sekolah. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, untuk jawaban kelompok satu mungkin ada kelompok 2 atau kelompok 3 memberikan tanggapan. Kelompok 2 ada angkat tangan. Kelompok 3 ada? Tidak ada mau kasih tanggapan? Berarti sudah paham semua? Sudah. Ya. Silakan dulu. Yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok? Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa sanksi untuk pelanggaran aturan berikut? Hubungkanlah pelanggaran dengan sanksi yang akan
akan diterima apabila kita melanggar aturan tersebut. Meletakkan seragam kotor di sembarang tempat, dinasihati ibu. Terlambat mengembalikan buku perpustakaan, dinasihati pegawai perpustakaan. Berjalan melewati tetangga tanpa permisi, dinasihati tetangga. Terlambat datang ke sekolah, dinasihati guru. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Kelompok lain mungkin ada tanggapan untuk kelompok 2? Tidak. Mau kasih tanggapan. Yang mana ya? Oh, dia kasih tanggapan bacanya yang terlalu lancar. Nanti kalau ada presentasi berikutnya katanya jangan terlalu besar. Yang berikut kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tentukan jenis aturan pada gambar di bawah ini sesuai tabel yang disediakan. Untuk gambar 1, aturannya ada di rumah. Untuk gambar 2, aturannya ada di sekolah. Untuk gambar yang ketiga, aturannya ada di lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain untuk jawab lagi. Ada? Kelompok lain tidak ada? Tidak ada tanggapan? Silakan Bu. Baik. Dari kelompok 1 sampai 3 tadi itu sudah mempresentasikan hasil diskusi ya. Ibu melihat ada kelompok lain sudah mulai loyo-loyo. Kita ada speaking line 1. Tepuk 1 tahu? Tepuk 1. Ulang, pakai berdiri. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ulang lagi 1 kali. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, silakan. Terima kasih. Baik, Ibu akan ini lihat dulu ya. Setiap kelompok tadi Ibu akan meluruskan itu hasil kerja kelompok tadi. Untuk kelompok 1 itu mereka menghubungkan. Kelompok 1 itu mereka menghubungkan, mereka lihat pelanggaran apa dan sanksinya apa. Yang pertama
jawabannya itu bagus sekali ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 ini mereka melihat gambar. Mereka perhatikan gambar, ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada anak kecil sementara apa? Cuci piring. Berarti aturan atau norma ada di mana itu? Mencuci piring. Aturan yang ada di rumah. Terus gambar nomor 2 ini anak-anak sementara sapu di dalam kelas, membersihkan kelas. Itu aturan di mana itu? Sekolah. Terus yang ketiga ini ada banyak orang yang kerja gotong royong ini membersihkan jalan, menyapu, apa-apa itu di mana itu? Aturan ada di mana itu? Di lingkungan sekitar. Jadi untuk kelompok 3 mereka bagus sekali ya, mereka punya ini jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ini mereka disuruh sebutkan 2 contoh aturan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Itu juga mereka menyebut 2. Satu itu menjaga lingkungan. Yang pertama, gambar yang pertama itu di lingkungan sekitar ya. Aturan yang ada di lingkungan sekitar. Mereka apa ini? Yang pertama menjaga lingkungan masyarakat supaya tetap bersih. Yang kedua, tamu wajib lapor di RT. Dari setiap tamu baru datang di kita punya kampung, mereka harus lapor diri ke RT dulu. Terus yang ini gambar 2 ini di lingkungan sekolah. Itu aturannya itu apa? Mereka kalau di sekolah itu apa? Menghormati bapak ibu guru, terus membuang sampah pada tempatnya, mengikuti aturan di sekolah seperti berpakaian harus rapi, mengikuti apel dengan tertib. Yang ketiga itu di rumah. Di rumah itu apa? Kalian membantu apa? Orang tua seperti aturannya itu tuh membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Kita membersihkan tempat tidur. Terus menyapu halaman bisa. Terus aturan yang kedua itu kita sebelum pergi ke sekolah kita harus berpamitan dengan orang tua. Pulang kita harus kasih salam. Jadi untuk jawaban kelompok 1 juga bagus. Kita tepuk tangan dulu. Jadi ibu lihat di diskusi ini kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 itu hasilnya bagus ya. Sekarang kita lanjut ya. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Jadi kalian harus langsung kerja di dalam sini.
tulis nama dengan kelas ya. Jangan lupa nama kelas.
Yang lain dulu. Sudah? Kumpul ya. Sudah juga. Sudah semua? Kalian sudah paham tentang materi yang diajarkan oleh Ibu tadi? Sudah paham? Sudah. Paham? Ada yang belum mengerti? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, kita buat kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Kita lihat aturan. Aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus kita jalankan. Kalau norma itu merupakan aturan yang berlaku bagi sekelompok orang di suatu tempat. Terus ada aturan yang ada di lingkungan rumah, aturan yang ada di lingkungan sekolah, dan ada di lingkungan sekitar. Kalau aturan yang ada di lingkungan rumah itu yang kita sudah sebut 5 tadi, ada aturan tadi itu ya. Yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, pamit sebelum keluar rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Keempat, berbicara satu kepada semua anggota keluarga. Dan yang kelima, merapikan mainan sekolah di rumah. Itu aturan yang ada di rumah. Kalau aturan yang ada di sekolah itu seperti datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi, menghormati guru, menjaga kebersihan kelas, itu salah satu melaksanakan piket, mengikuti upacara dan tata tertib, mengikuti pelajaran dengan tertib. Itu aturan yang ada di lingkungan sekolah. Yang berikut aturan yang ada di lingkungan sekitar itu seperti menjenguk tetangga yang sakit, menghadiri acara yang diadakan, tetap
kita buat refleksi. Ibu ada pertanyaan ya. Dengar. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Yang kalian pelajari itu tentang apa? Aturan apa lagi? Norma di lingkungan rumah, sekolah, dan apa? Bagaimana perasaan kalian setelah apa? Selama pembelajaran? Senang. Ada yang tidak senang? Senang semua ya? Hal apa yang menyenangkan dalam pembelajaran? Menyanyi. Kita asik bikin tadi. Menyanyi? Menyanyi saja kah? Dengan pembelajaran kan tidak materi tadi kan tidak? Iya. Baik. Sekarang Ibu mau menyampaikan dulu materi untuk minggu depan. Jadi materi minggu depan itu kita akan belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Sekarang ada tugas rumah. Tugas rumah. Sekarang tulis tugas rumah. PR. Tuliskan 2 contoh aturan di lingkungan sekolah. Tuliskan 2 contoh aturan di lingkungan sekolah. Tulis. Sudah? 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 Sekarang kita asik bikin. Tepuk semangat tahu? Tahu. Ayo
kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sekarang kita mau pulang. Ibu ada pesan gue, pesan sedikit. Jadi baik. Tadi itu ibu rasa bangga ya. Ibu senang ada saat berdiskusi tadi itu ada tiga kelompok ini agak bagus, semangat. Ibu senang ya. Tingkatkan ya, ibu bangga sekali. Terus tadi mengerjakan evaluasi itu juga ibu melihat bagus sekali. Ada yang dapat ibu melihat tadi itu ada yang kerjanya bagus, jawabnya benar semua, tapi masih ada yang isinya belum benar, masih belum ya, belum pas. Bagus sekali. Terus besok itu hari apa besok itu? Rabu. Besok hari Rabu. Besok itu kita datang sekolah seperti biasa ya anak-anak? Iya. Kita datang sekolah seperti biasa. Besok itu pakai pakaian apa besok? Besok hari Rabu kita sudah ganti kostum ya, ganti seragam. Ini hari kita merah putih, besok itu kita baik. Sekarang tadi kita sudah doa toh, sudah doa penutup. Sekarang kita mau kembali ke kita punya rumah masing-masing. Ya. Sebelum kalian pulang kita saling. Pulang harus saling dulu baru pulang ya. Jadi selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Sekarang kita istimewa sekali ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo berdiri. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Sekarang duduk dulu. Kita mau pulang nanti satu-satu